Selamat siang teman-teman semua, saya Enzo Kristen Sihombing dan teman saya Adi Aksa Saragi. Kali ini saya akan menampilkan beberapa slide tentang Magnetic Particle Inspection, MT or MPI. Jadi Magnetic Particle Inspection adalah salah satu pengujian terhadap suatu entity. Sebelum masuk kepada pengertian yang lebih konkret, kita harus lebih memahami sebenarnya apa itu pengujian daripada entity. Pengujian entity adalah pengujian non-descriptive testing yang dilakukan pada suatu benda untuk mengetahui adanya cacat retak pada benda tersebut tanpa merusak benda yang akan diuji. Banyak pengujian suatu material saat ini dengan cara merusak material tersebut, sehingga material-material yang diuji tersebut tidak dapat digunakan kembali lagi. Magnetic Particle Inspection atau MT merupakan salah satu pengujian yang sama sekali tidak akan merusak non-descriptive test atau NDT. Pengujian ini menggunakan metode medan magnet, berfungsi untuk ada tidaknya kerusakan atau kecacatan pada suatu benda material. Medan magnet tersebut timbul dari adanya arus listrik yang merambat ke benda yang akan diuji atau elektromagnetik. Pada magnetic particle test, ada beberapa peralatan yang harus digunakan, antara lain yaitu yoke, Proth coil switch, central conductor, dan head shoot. Cara kerja dari magnetic particle inspection. Benda yang diuji biasanya terbuat dari logam ferromagnetik. Metode pengujian seperti ini menggunakan sifat alami magnet yang bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Medan magnet yang memiliki pengaruh besar pada benda yang memiliki kandungan logam di dalamnya. Prinsip kerja dari metode magnetic particle inspection yaitu dengan memberikan magnetasi pada benda yang akan diuji dengan cara memberikan arus listrik pada bagian benda tersebut. Nah, kawan-kawan, di sini kita dapat melihat sebuah gambar yang menerapkan magnetic particle inspection. Di sini kita dapat melihat dua buah kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi di sini ada bahan material yang diuji, yaitu material yang terbuat dari bahan ferromagnetik. Jadi material yang ada di sini dialiri sebuah arus listrik yang berasal dari kabel hitam tersebut, yang hitam ini. Dia dialiri dari arah utara menuju selatan, dia searah. Dia diberi aliran arus listrik. Jika terjadi kerusakan pada material ferromagnetik ini, maka aliran arus listriknya akan berbalik, maksud saya, dia akan berbalik. Jadi yang berbalik itu akan menyebabkan sebuah kebocoran. Jadi kebocoran ini akan menyebabkan si kawat mengalami tertarik atau tarikan, sehingga kita dapat dengan mudah menemui sebuah cacat pada sebuah benda yang berbahan ferromagnetik tersebut. Begitu kira-kira, kawan-kawan. Adapun keuntungan menggunakan metode magnetic particle inspection. Yang pertama, biaya akan dikeluarkan lebih murah. Kedua, dapat menguji material yang luas dan memiliki susunan yang canggih dengan tepat. Ketiga, tidak perlu melakukan persiapan yang rumit. Sedangkan kerugian menggunakan metode magnetic particle inspection, yang pertama, 1. Metode ini hanya dapat menguji material yang bersifat ferromagnetik. Kedua, untuk material yang besar, maka dibutuhkan pula arus listrik yang besar. Sekian presentasi magnetic particle inspection yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.